Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, oke. Kemarin sebenarnya ini ya, kalau yang short literature ini kemarin itu kan kita ada tugas, kita itu kan minimal lah kerangka. Teman-teman kayaknya eh, masih repot minggu ini untuk ke sekolah, tadi ada yang izin ke sekolah gitu ya. Jadi saya toleransi untuk minggu depan dikumpulkan minimal kerangkanya dulu ya. Dari saya siapkan apa? Google Drive-nya. Sebentar ya, saya siapkan Google Drive-nya. Ya, pengumpulan pengumpulan tugas literature. Sebentar ya. Bentar. Yang kemarin yang tugas tourism apakah sudah dapat linknya juga, teman-teman ini? Saya kirim ulang biar ini ya, update juga ya. Saya kirim ke kolom chat untuk pengumpulan tugasnya untuk minggu depan. Ini yang ini yang child literature ya, kalau yang ini ya. Yang untuk ini untuk child literature. Hmm, literature yang ini. Ya, yang saya kasih kolom ke chat. Kalau yang ini, nah ini, bentar. Kalau yang ini tugasnya untuk tugas English tourism ya. Nah, oke. Ya, dilihat di kolom chat itu ya. Kalau kemarin kan teman-teman kan kurang spesifik ya. Ini mungkin yang belum datang juga saya jelaskan ulang. Yang dikumpulkan kerangkanya itu apa sih? Nah, ada 5 elemen dalam karya sastra anak itu ya. Sama kayak karya sastra yang lainnya. Cuman ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saya jelaskan ya, nanti di tugas kamu itu kemarin kan masih mentahnya ya. Kemarin itu mentah seperti ini, sebentar. Kemarin itu ini. Hmm, kemarin itu, nah, sebentar, sebentar. Oh, bukan ini. Oh, ini yang ini, handout. Ini masih belum jadi bukunya ya. Eh, kemarin itu kan, nah, seperti ini kan. Ada plot pertama kan hanya ngomongkan plot aja itu banyak seperti ini banyak sekali ada runtutan cerita ya ada rangkaian cerita kerangka cerita yang nanti menjadi prompt di AI kamu lah sebenarnya plot itu seperti ini dasarnya kemarin saya cari ternyata plot itu di dalam short literature itu berhubungan dengan apa yang terjadi di sebuah cerita, ya kan? Jadi plot itu adalah beberapa elemen yang berhubungan, yang
dan yang akan terjadi di sebuah cerita. It could be conflict of the main character, ya. Jadi ada pertama memang kita harus ada ini ya, apa namanya? Beberapa alur cerita. Yang pertama biasanya itu memang ada konflik di muka. Biasanya itu person against person seperti film Doraemon sama Nobita itu kan dia kan ada konflik dengan Suneo ya. Ada person against nature, ada person against person sama person against society dan bisa jadi itu flashback atau beberapa episode. Lah, kalau yang kita bahas itu kan benernya banyak ya. Bisa sastra anak itu macam-macam, bisa folktale, folklore, sama cerita fiksi, science fiksi seperti yang sekarang kita lihat di film-film di YouTube itu. Tapi kita kemarin kan temanya sudah fix uh, apa cerita rakyat di desanya masing-masing atau di dekatnya masing-masing atau berhubungan dengan di sekitar desanya kayak Mas Bagus ini kemarin saya sarankan ke Watu Jengger itu kan karena apa ceritanya bagaimana kok namanya Watu Jengger. Jadi kemarin kita dan plotnya teman-teman itu plotnya itu nanti dibuat seperti ini. Jadi original story-nya apa ya? Saya ulang-ulang ya. Original story-nya seperti apa? Terus kamu ubah twist plotnya dan tujuannya apa? Kamu ubah itu. Begitu. Saya ulang ya. Kamu besok itu membuat beberapa elemen dan harus kamu kumpulkan sebenarnya sekarang. Ya, saya ulangi lagi sebenarnya sekarang, tapi karena ada yang izin di sekolah, minggu depan ini dikumpulkan ya, Jumat. Yang Kamisnya untuk yang tourismnya sudah saya kirim di kolom chat. Terus ini ya teman-teman ya, yang apa yang dikumpulkan pertama plot, karakter, setting, tema sama ini, sama style. Nah, sekarang kita bahas plot dulu. Plot ini itu caranya kamu buat kerangka seperti ini dulu, original story dulu. Original story, stylenya ini tragic gitu ya. Kamu jelaskan aja awal cerita sampai akhir di kolom sebelah kiri sampai ke bawah ini. Terus tidak hanya itu, kamu twistkan. Ya, kalau ini kan endingnya Siti Amirah were found tragically dead at the border. Kalau ini didengarkan anak kecil kan menakutkan. Nah, karena ini kan mata kuliah child literature, meninggal gitu kan. Nah, jadi kamu twist. Ini misalkan ya, endingnya itu ternyata menghilang, disappear, and transform into two guardian stones symbolizing eternal love. Jadi menghilang terus menjadi sebuah batu yang menjadi batu penjaga biar sebagai simbol eternal love gitu. Ini misalkan. Kita nggak boleh ini ya, nggak boleh karena ini untuk sastra anak nggak boleh terlalu ini ya berbahaya ya. Jadi harus kita twistkan. Tujuannya apa? Transformasi itu bertujuan untuk menunjukkan kalau cinta itu tidak akan apa ini love doesn't end in death ya jadi tidak tragik tidak apa sad ending tapi dijadikan eh, lebih bermakna karena cinta itu tidak akan menuju kematian gitu jadi lebih bisa everlasting symbol gitu dan and remember by the people nah ini contohnya begitu ada yang ditanyakan untuk plot kamu sajikan aja beberapa plot di sini. Terus mana yang kamu ubah? Kalau nggak ada yang kamu ubah nggak apa-apa. Yang kamu ubah itu ya plotnya itu yang cerita-cerita yang menuju kematian, terus pembunuhan itu kamu ubah. Terus yang kurang bisa dicerna oleh anak kecil gitu. Yang baik-baik saja gitu. Itu ya. Jadi yang plot itu kamu harus ya Kholis tanya apa? Jadi ini kita bikin yang 5 elemen itu dulu, terus nanti dibikin kayak original story gitu apa gimana, Pak? Soalnya saya masih kurang paham Paham. ini tadi step-stepnya. Mm-mm. Jadi
kamu buat ini kerangka ya, ingat ya, ini cuman kerangka dulu. Nanti kerangka itu kita presentasikan minggu depan. Ya, kamu kirim ke link Drive itu. Ingat yang pertama itu, yang pertama. Yang kedua, kamu buat seluruh 5 elemen ini, 5 elemen chat literature ini ya, dari plot, karakter, setting, tema, dan style. 5 elemen dalam sastra anak itu kamu buat. Lalu di bagian plot, Mas Kholis ya, setelah kamu buat semua ini apa plotnya kan tahu plot? Plot itu kalau dalam bahasa Indonesia itu rangkaian cerita, plot itu alur cerita. Alur cerita itu kan kamu nggak bisa bilang langsung alur ceritanya itu ini gitu kan. Harus ada kerangkanya kan. Nah, jadi nanti kamu buat plot itu buat kerangka seperti ini, buat kerangka yang seperti ini tadi dulu, yang di Word itu loh. Nah, yang kayak gini ceritakan misalkan Mas Kholis cerita tentang daerahnya tentang apa ya misalkan ya Mas Kholis ya misalkan The Legend of Bejijong misalkan The Legend of Bejijong. Nah kamu ceritakan eh, ada kisah apa di situ plotnya, bentuknya seperti ini, original story ya. Kamu sebutkan 1, 2, 3, 4 terus sampai selesai. Ini cuma contoh ya. Betul. Terus, terus kamu lihat harus ada yang kamu twist plotnya. Biasanya soalnya zaman dahulu itu ceritanya itu agak ini ya, agak tragis. Jadi kamu ubah itu biar lebih available untuk anak kecil begitu. Nah, contohnya ini tadi itu kan, yang masalah meninggal itu kan. Nah, kamu change. Terus kamu change terus sampai bawah. Karena plotnya awalnya berubah, akhirnya kan kamu harus merubah semua. Gitu kan. Dan jelaskan tujuan dan naratif efeknya. Efeknya, tujuannya apa, dampaknya apa. Gitu. Kalau diubah itu seperti apa. Nanti teman-teman biar bisa memahami. Nanti kita akan presentasikan kan. Itu. Itu pertama, plot. Karakter. Ya, karakter setelah plot kamu sudah jelaskan semuanya. eh, Bisa plot itu bisa macam-macam ya, bisa kronologik, bisa flashback, bisa episodik, macam-macam. Kalau kronologis ya kayak ceritanya yang anak kecil itu, kalau flashback itu kan kembali ke masa lalu kayak Sang Kuryang itu yang membunuh ayahnya sendiri dan menikahi ibunya itu. Nah, kalau kalau sudah kamu lengkapi semua ini, pindah ke karakter. Setelah kamu selesai, pindah ke setting. Terus pindah ke tema sama style. Nah, sekarang ini saya tanya, plot itu loh, kamu sudah paham apa tidak gitu. Nah, kalau sudah paham ya nggak apa-apa, plot itu ya. Halo, halo, Kolis. Sudah, Pak. Untuk garis Oh, besarnya plotnya sudah. oke. Tapi yang masih bingung yang itu tadi loh, Pak, yang bikin kayak original story yang bikin Oh, plot twistnya nanti. oke kita Yang masih praktek aja bingung. ya, biar paham ya. Kita praktek, kita praktek aja biar paham. Kita buat cerita, misalkan kamu ambil cerita apa, kita cari aja bebas ya. Kita cari bebas. Ini contoh aja ya. Misalkan kamu mau cerita apa, teman-teman. Ini namanya child literature kan bebas ya. Misalkan apa ya? The Legend of kemarin itu Golden Cucumber. Ya ini kan legenda Timun Mas. Misalkan begitu. Misalkan ini kamu ambil contoh legenda Timun Mas. Timun Mas itu kan oh gini aja. Cucumber plot langsung aja biar cepat. Nah,
Nah, ini kan plot summary. Ini plotnya si Golden Cucumber. Kamu lihat. An old widow named Mbok Srini. Ya. Nah, ini kan plotnya ini ya, teman-teman. Iya kan? The agreement. Iya kan? Perjanjian dengan Buto Ijo. Misalkan begitu. Nah, tuh. Ini aja. The agreement gitu aja. The agreement. Terus lanjut aja langsung ya. Birth of Timun Mas. Oke. Terus apa lagi? Pursuit. Nah, C. Kita tulis aja dulu. Ini kan plotnya kan begini. Terus kan ada escape. Nah, escape-nya itu ada macam-macam ini. Ah, kita tulis aja semuanya. Jelek ya. Nah, gini aja. Oke, lanjut. Terakhir resolusi nggak salah. Hmm, Sebentar ya. Tadi pagi itu nggak dengar. Saya kanan kiri oleh grinder. Mari kanan, mari kiri. Ya, grinder ya. Masalah. Dengarkan kan. Ini kan kalau menurut kamu di ceritanya Timun Emas ini ya, Polis bagus dan teman-teman ini. Menurut kamu agreement ini kan perjanjian dengan iblis kan, perjanjian dengan apa sih? Buto Ijo kan. Ini menurut kamu anak-anak kecil ini nerima apa tidak? Ayo, yuk coba. Perjanjian dengan iblis ini kayak kayak ngajari kayak ngajari kita itu bersekutu dengan setan. Timun Emas itu loh. Ya kan kita harus jadikan ditwistkan plotnya, jangan mengajari yang tidak baik gitu kan kalau children literature itu kan, child literature itu kan. Jadi kamu kamu ganti coba jangan perjanjian. Kira-kira apa? Ayo berpikir. Kira-kira apa? Maksudnya perjanjian dengan setan. Baik, bentar. Ayo apa? Ayo, 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 ayo. Ada yang punya ide? Agreement ini kan dengan evil ya, atau buto ya, buto, buto. Kalau Pak Eki dulu cerita anak kecil itu buto. Jadi saya tuh bayangkan apa ini jelek-jelek gitu ya. Kita ganti aja jadi apa semacam apa demigod gitu atau apa namanya Dewi atau apa gitu, Dewi Bulan atau yang cantik-cantik begitu kan bisa, iya kan? Atau apa Dewi Sri atau Dewi apa apa Dewi Timun gitu kan bisa, iya kan? Halo, polis. Tujuannya apa? Biar anak-anak, biar anak tidak takut takut dengan iblis gitu kan. Kita tahu dengan setan. Kayaknya kita sekecilnya tuh ditakut-takuti gitu sama genderuwo, setan gitu ya. Jangan takut. Anak-anak dibuat biar berani. Kan gitu caranya. Ini kan berbahaya kalau kita beradaptasi sampai apa sekarang. Kita plotnya kita twist gitu. Ini cuma kerangka, nanti kita kembangkan. Pelan-pelan begitu kan. Paham, Polis? Ini contoh seperti ini. Ini yang Ya, nggak Pak. Paham. paham, masuk. Ini plotnya, ini plotnya saja ini. Oh iya, belum yang karakternya. Karakternya, misalkan kemarin kan contohnya Baru Kelinting. Ya, Baru Kelinting itu kan naga serem gitu ya. Iya kan? Halo? Iya kan? Ini juga
perlu kita perbaiki karakter-karakter itu. Contoh tadi itu kan sama ya, kayak eh, setelah ini kan kamu tulis saja gini, ini plot gitu ya. Ini itu plot terus bawahnya setelah plot si karakter, kurang C-nya. Di karakter ini ada apa saja karakter ini? Di karakter ini loh. Nah, karakter ini ada apa saja? Kamu sebutkan juga satu, misalkan di Golden Cucumber itu kan ada buto hijau. Nah, ini juga perlu, ini kamu juga sebutkan karakternya itu kan, oh, karakternya buto hijau apa? Karakternya evil, gitu kan jahat. Terus eh eh, sebagai villain, terus antagonis, sedetail mungkin. Antagonis. Nah ini harus kamu ubah. Karena tadi kan kamu ubah kan. Buto itu jadi apa? Buto hijaunya kamu jadikan apa? Oh, jadi Dewi Dewi Timun, Dewi Timun. Jadi dia itu seperti apa karakternya? Oh, kind, humble, misalkan begitu. Humble and nice. Nah, seperti itu. Jangan jangan ada kita tuh dikadal-kadalin ya. Jangan jangan sampai ada ending cerita itu yang menyisakan antagonis. Orang jahat itu jangan. Kalau bisa anak kecil itu kita arahkan semua yang jahat-jahat, yang peran-peran antagonis itu jadi baik semua at the end, di akhir. Ya, kalau anak sastra anak dengan sastra dewasa itu bedanya seperti itu. Kalau dewasa kan sudah paham nih ya. Kalau anak-anak jangan sebarkan kebencian di situ. Kesalahannya Amerika Barat, Eropa itu kita diceritakan yang jelek-jelek kayak apa Putri Salju ada nenek sihir itu kan suruh makan apel, iri, dengki. Itu ngajarin jahat. Enggak boleh begitu. Kita ubah semua jadi baik semua. Itu ya, humble, nice. Terus kamu juga sama. Tujuannya apa? Kamu ubah ini. Tuh, sebutkan. Tuh, karakter itu. Oke? Paham? Paham, Mbak. Paham. Ini sudah 7 anak yang masuk. Sebentar Mas Holis. Ini perlu biar nggak lupa ya. Hmm, mana sih? Absensi dulu. Sambil ada pertanyaan, silakan saya masukkan absensinya. Berarti itu ceritanya nanti nggak boleh ada unsur-unsur seramnya gitu apa, Pak? Ya, jangan ada unsur-unsur yang tidak baik untuk anak kecil. Iya, Pak, ya. saya rencana ini Bapak, saya kan pernah nemu di Facebook ada yang menceritakan asal-usul Watu Bloro itu katanya dulu ada anak durhaka yang kalau dibilangin orang tua nggak nurut, Oh iya, dilarang masuk hutan. Ke hutan itu nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin begini, eh, anak kecil itu sekarang itu menurut teman-teman ditakut-takuti itu yang boleh apa tidak boleh? Ditakut-takuti itu boleh apa tidak boleh? Di era sekarang, kita diskusi dulu. Ditakut-takuti buta ijo, terus apa tadi itu waktu blorok gitu ya. Terus apa lagi? Tapi Iblis gitu. Efeknya apa kalau sepertinya gini, kita ditakut-takuti dan negatifnya apa, positifnya apa kira-kira? Ayo coba kita diskusi dulu sebentar. Halo, tapi halo. menurut saya kalau Gen Alpha di Gen Alpha ya, betul dikasih betul. cerita yang kayak gitu udah nggak percaya. Iya, mereka sudah Iya, pikirannya tuh udah nggak percaya tahan. iya, Lebih iya, baik betul. ditakuti. Anak sekarang lebih baik ditakuti kalau menurut saya. Kalau Oh, ada maling pendapat kundang gitu lain. Saya gimana? nggak ada takut. Iya, ada pendapat Kalau lain. cerita Anak maling kundang sekarang gimana, Pak? gimana? Cerita maling kundang. Iya, ya maksudnya begini, ditakut-takuti nggak apa-apa, tapi yang relevan dengan zaman. Contoh tadi ini Mas Bagus nyontohkan Malin Kundang. Kan nggak logis ya,
kan nggak logis jadi batu gitu. Kenapa kok nggak jadi apa kalau ini ya kalau Putri Duyung misalkan di Eropa itu sudah melakukan itu sebagian. Itu kan dia kalau ketahuan manusia kalau dia Putri Duyung dia akan jadi gelembung gitu kan. Iya kan? Jadi apa sih? Jadi gelembung-gelembung butiran di lautan gitulah. Nah, maksud saya itu begitu. Jangan sampai kita itu menyisakan mistika di dalam cerita rakyat. Logika itu jangan sampai mistika di eh, anak kecil. Contoh-contoh ya. Saya itu sering kayak Mbak Nurul itu waktu Bloro itu. Kamu ketika ke di belakang rumahmu atau di mana di kebun atau di bambu-bambu kan ada kayak makanan ular warna merah bunga itu loh. Tahu nggak kamu? Tahu nggak? Hui, makanan ular itu loh, warnanya Tahu, merah. Pak. Nah, itu Ada. Saya punya. iya itu. Nah, tak pikir-pikir, masa kecil saya itu kok dibodoh-bodohin ya? Sejak kapan ular itu herbivora, pemakan tumbuhan? Nah, sejak kapan dia kan karnivora, pemakan daging? Kenapa kok makan tumbuhan? Padahal itu loh, yang dimakan ular, yang katanya apa buah, ya buahnya ular itu loh, yang warna merah itu loh buat anu lo bisa, buat apa namanya? Rambut lo bisa, buat apa pelembab rambut lo bisa. Ada manfaatnya, ada kalorinya banyak, ada unsur-unsur apa ini apa zat-zat yang baik lah untuk rambut kita gitu. Nah, saya nggak mau menyisakan seperti itu. Menurut teman-teman kan juga begitu kan, itu kan kurang edukatif ya. Jangan ke sana nanti anu dimakan ular. Ada makanannya ular, banyak ularnya. Maunya orang tua sih jangan ke kebun biar nanti kamu nggak kena gigit ular. Maksudnya baik. Cuman relevansinya kalau sekarang kita tarik, akhirnya seluruh seluruh perilaku kita itu selalu agak mengarah ke logika mistika. Ya sejak kapan juga ular makan tumbuh-tumbuhan itu kan tidak ada. Mm-mm. Mau saya itu begitu. Waktu blorok, Mas Kolis juga, tapi penting juga ditakut-takuti, kayak Mas Kolis bilang itu. Tapi harus kita jelaskan dengan baik, gitu. Jangan jadi batu. Misalkan dikutuk menjadi tumbuhan alga yang bisa Jadi bermanfaat. budak korporat. Kenapa? Iya, pokoknya kita ubah jadi eh, hal-hal yang menjadikan kebermanfaatan. Tadi itu kan kayak Ponorogo itu kan jadi batu, gak apa daripada dibunuh. Tapi kan dijelaskan batunya itu simbol eternal love, misalkan begitu, gak apa-apa. Kalau Malin Kundang, batu itu simbol durhaka kepada orang tua. Cari yang lain, cari misalkan dia menjadi apa plankton apa jadi kepiting tak apa gitu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nanti tetap berarti kalau awalnya ceritanya berubah, biasanya itu berubah juga belakang-belakangnya. Gitu. Kayak tadi itu kan misalkan eh, agreement ya, agreement dengan Buto Ijo, ya kan? Akhirnya apa kalau sama kok kayak di ini, kayak di Jepang itu kan ada Putri Bulan, sama, mirip, agak mirip. Kalau kita ngomongkan Putri Bulan, itu kan direbung, akhirnya bukan di timun tapi di apa sih? Anaknya ini loh, anaknya bambu itu loh. Nah, ditunas bambu itu loh, munculnya anak kecil itu. Lah kita twist kan juga timun sekaligus mengedukasi. Kamu tahu timun? Tahu timun? Kalau kita tahu kan timun yang kita bayangkan kan di legenda Timun Mas itu kan timunnya berwarna emas rasanya manis gitu kan ya. Iya kan? Nah, kita ganti aja timun apa gitu jadinya. Karena sering kena cahaya bulan, harus logis tapi ya, karena sering kena cahaya bulan jadinya warnanya ini gitu. Agak berbeda. Bisa jadi jangan timun mas, bisa jadi yang lain gitu. Jadi yang sekarang disukai anak-anak apa gitu. Jadi apa ya? Kalau di Jepang kan suka rebung, kalau di Indonesia suka apa ya?
Suka makan sayur apa ya di Indonesia itu? Ya kita harus pintar-pintar mencari itu, mencari eh, alternatif yang lain. Tapi yang logis gitu ya. Sampai Dewi Bulan itu kalau kita kan bisa jadi padi gitu. Kita ganti padi biar anak-anak suka makan nasi, misalkan suka anak itu kan nggak suka makan nasi. Jadi Dewi Sri, misalkan begitu kan bisa. Mm-mm. Iya kan? Nah, tapi kita nggak boleh menakut-nakuti efeknya itu berbahaya ketika kamu besar, ketika anak kita besar itu berbahaya. Yang perlu dipertimbangkan itu ya. Cek, sebentar, saya absennya dulu sebentar. Alfida ada? Alfida, coba kita lihat deh. Alfida, apakah ada Alfida? Alfida ini jarang kelihatan ya. Larissa ada, Nurholis ada, Nurul ada, Afifatus ada. Fredo, Fredo ini ada. Nah, Andri Yulia, Andri Yulia, Mas Abim juga ada. Ini ada adik kelas. Mas Abim juga ada. Mas Hafid yang nggak ada. Andri Yulia sudah. Itu ya yang perlu digarisbawahi ya dalam pembuatan cerita anak itu ya pelan-pelan gitu. Kita harus logis gitu ya. Intinya harus berhati-hati agar anak-anak itu nggak merasa takut gitu. Plot sama karakter, Phil, oh iya saya tanya. sama Adel Oh Adel itu datang ada, tak Adel. nah, Oke. dan Anggi Yulia. Anggi dan Adel ini dah sama Renata Anggi juga. Adel, Pak. Adel ini yang mana Adel ini? Renata. Oh makanya. Mm-mm. On cam, on cam. Oke, 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 oke. Sekarang setting, kalau sudah paham, nanti kamu buat kerangkanya, plot sama karakter ini. Sekarang setting. Settingnya kalau zaman dahulu itu kan, kalau Timun Mas itu kan, kalau Pak Iqbal ya, ada rumah di tengah sawah gitu ya. Anaknya itu suka nyapu, nyapu hutan gitu di tengah, kok di tengah sawah, di tengah hutan ada rumah apa kakek nenek gitu di tengah hutan. Jadi dia tiap pagi tuh nyapu ini ranting-ranting kotoran di hutan gitu, disapu semua gitu. Apakah itu sekarang relevan setting tempat itu di hutan? Kamu bisa setting yang lain. Bisa setting yang lain. Apa misalkan di di mana ya? Misalkan yang relevan sekarang anak kecil itu mainnya di mana ya mainnya ya? Di Mojokerto itu Playzone. di mana? Di mana? Di Play Zone banyak, Pak. Di mall. Iya, boleh. Ya, di Play Zone. Di play zone jadi takmir mall gitu misalkan dia tempatnya tinggalnya di dengan keluar apa dengan neneknya di mall gitu ya. Jadi takmir misalkan begitu, takmir mall dekatnya play zone biar relevan dengan generasi alpha gitu. Atau di tempat-tempat yang terkenal di Mojokerto, misalkan kamu spesifik gitu ngomong nggak apa-apa, gitu. Kayak hutan pinus, misalkan begitu, nggak apa-apa. Diganti settingnya biar relevan, biar real time, biar ada beneran gitu loh. Itu. Tempat setting itu kan dibagi dua, tempat sama waktu ya. Waktunya tahun berapa gitu. Jangan selalu pada zaman dahulu, jangan selalu begitu. Tidak harus zaman dahulu. Pada zaman akan datang kan bisa. Diramalkan ada seorang anak yang lahir gitu. Kan bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa kok selalu pada zaman dahulu gitu kan?
Bisa sekarang, bisa akan datang gitu kan. Atau kamu spesifik tahun 2035 misalkan. Spesifik begitu. Nggak apa-apa. Karena sastra itu sifatnya itu tidak masa lalu toh. Sastra itu seperti yang saya kasih tahu ya, sifatnya itu ekstra tarantula. Sebelum orang itu buat pesawat, sastrawan itu sudah membayangkan bagaimana orang itu akan terbang. Bahkan bisa sampai ke bulan. Itu sudah ada. Sudah ada cerita seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ada yang kolom chat ini. Mas Abim. Oh iya, ya di taman. Bisa jadi di taman. Di National Park. Begitu ya. Bisa jadi settingnya itu di taman. Ya macam-macam. Terserah. Pokoknya tugasnya itu buat, ingat ya, buat plot, karakter, setting. Nanti kita banyak diskusi di sini. Soalnya kalau teman-teman belum ada ide, nanti kita kasih ide. Setting is related to time and place, ya, where the story occurs. The setting could be vague and general, usually in faktas like long ago in a cottage in the deep woods gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kita kan era modern ya, generasi alfa kan nanti membayangkan di hutan itu banyak buto ijonya, banyak hantunya. Padahal enggak ada. Hanya mereka jarang keluar malahan, gitu. Jadi lebih relevan kan tempat dan waktu ini. Jangan sampai monoton seperti yang dahulu. Oke, itu setting. Pasti paham karena mudah ya. Plot, karakter, setting. Sekarang tema. Tinggal 2 menit lagi, terus habis anunya, apa, zoomnya. Tema itu elemen on what the story about. It can be expressed by means of complete sentence, good term for children should convey moral message lah. Tema ini kan kemarin sudah saya beritahu ya. Kamu ingin membuat tema apa? Oh, ini membuat tema, misalkan apa ya? Timun Mas itu ada pesannya itu nanti di sini, pesan amanatnya itu di sini. Apa pesan penulis untuk yang membaca itu di sini. Kalau Timun Mas mungkin pesan yang diingin disampaikan itu jadilah anak perempuan yang rajin membersihkan, rajin menyapu, gitu, yang memasak, gitu. Bangun pagi, inginnya seperti itu. Jadi wanita yang jangan pemalas, gitulah intinya begitu. Baik, kamu itu jadikan tema, ngomong aja. Tujuan kamu menulis apa cerita rakyat ini untuk apa? Tulis selengkap mungkin. Ya, iya, itu tema. Kalau style, itu apa style itu? Elemen that show that way author tells the story, it can be seen through words chosen by the author. Ya, jadi diksi, style itu diksi yang dipilih untuk anak kecil. Berarti sastranya jangan terlalu rumit, bahasanya jangan terlalu panjang-panjang. Kalimatnya itu stylenya itu yang mudah difahami oleh anak-anak. Jangan sampai terlalu panjang. Ya, easy to understand for the children. Itu stylenya itu apa diksinya itu karena anak belum masih punya banyak diksi, hati-hati. Lah ini fokusnya ke elemen sastranya, belum yang nanti itu visualnya. Nanti kita juga praktek buat kanvanya ya, buat apa? Kayak sketsanya, buat gambarnya, karena anak-anak kan butuh gambar, visualisasi. Itu